Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya akan baca dari buku 1 Raja-Raja pasal 21 ayat 27 yang berkata sebagai berikut. Segera sesudah Ahab mendengar perkataan itu, ia mengoyakkan pakaiannya, mengenakan kain kabung pada tubuhnya dan berpuasa. Bahkan ia tidur dengan memakai kain kabung dan berjalan dengan langkah yang lamban. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita menjumpai suatu pengalaman dari seorang raja yang bernama Ahab. Dan raja ini adalah raja yang dipengaruhi dan mau memperbudak dirinya kepada istrinya yang jahat. Istrinya mengarahkan Ahab untuk menyembah berhala. Dibujuk oleh istrinya yang bernama Isabel untuk berlaku jahat dan melakukan perkara-perkara yang keji. Namun Tuhan ingatkan kepada Ahab bahwa kekejian yang telah dilakukannya itu akan ditimpa dengan malapetaka, akan diganjar dengan hukuman, akan ada masalah besar yang akan ditimpakan ke atas bangsa itu. Dan ketika kita melihat dan membaca tadi, segera sesudah Ahab mendengar perkataan itu, ia mengoyakkan pakaiannya, mengenakan kain kabung pada tubuhnya, dan berpuasa. Bahkan ia tidur dengan memakai kain kabung dan berjalan dengan langkah lamban. Inilah upaya dari seorang Ahab yang ketika dia sadar bahwa sejauh ini dia sudah melakukan hal-hal yang keji dan jahat di mata Tuhan, maka Ahab mengambil langkah pertobatan, yaitu memakai pakaian kabung dan berpuasa, serta tidur dalam kain kabung dan berjalan dengan langkah lamban. Ini upaya yang telah dilakukan oleh Ahab. Ahab lakukan itu karena dia mendengar bahwa dia tidak akan lepas dari hukuman yang akan ditimpakan kepadanya. Ini adalah gambaran dari kehidupan manusia yang seringkali jatuh dalam dosa dan membuat keputusan-keputusan yang salah dengan langkahnya. Namun dalam situasi yang sangat terdesak, manusia seringkali sadar dan mau mohon pengampunan agar mereka ditolong, diberkati oleh Tuhan. Dan inilah yang terjadi. Ahab telah melakukan hal yang buruk, merampas kebun anggur Nabot, menipu, membunuh, banyak hal yang berdosa yang dilakukan oleh Ahab atas perintah istrinya. Dan ketika dia mendengar semua kesalahannya akan ditimpakan sebagai hukuman dan akan mendapatkan ganjaran yang setimpal, maka kita melihat bahwa dia datang kepada Tuhan dengan penuh penyesalan, berdoa, berpuasa. Dan apa akibatnya dalam ayat 28 dan 29? Lalu datanglah firman Tuhan kepada Elia orang Tisbi itu. Sudahkah kau lihat bahwa Ahab merendahkan diri di hadapanku? Oleh karena ia telah merendahkan diri di hadapanku, maka aku tidak akan mendatangkan malapetaka dalam zamannya. Barulah dalam zaman anaknya aku akan mendatangkan malapetaka atas keluarganya. Di sini kita melihat bahwa ketika Ahab merendahkan diri, Ahab bebas dari hukuman.
Tuhan menangguhkan hukuman itu, tetapi hukuman itu akan tertimpa atas anak cucunya. Dan inilah peringatan untuk saya dan saudara, bahwa kekurangan kelemahan kita bisa datang kepada Tuhan mohon pengampunan. Namun akibatnya ada orang-orang lain, anak cucu kita yang mungkin akan menerima tuaian dari apa yang kita buat. Dan hal itu tidak nyaman. Hal itu sangat menyakitkan. Tuhan ampuni dosa kita, tapi buah yang sudah ditabur itu harus dituai. Dan inilah yang terjadi dengan Ahab, karena dia telah melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Dan akhirnya dia berdoa berpuasa, maka hukuman ditangguhkan. Hukuman tidak akan jatuh pada Saman itu, tapi akan jatuh pada Saman anaknya yang akan memerintah bangsa itu. Ini adalah nasihat buat kita, supaya dalam menjalani kehidupan ini kita harus lebih waspada, karena kita bisa terpengaruh seperti Ahab. Namun kita menemukan juga jalan keluar yang dibuat oleh Ahab. Dia mencari Tuhan, dia berdoa dan berpuasa, akhirnya hukuman dibatalkan baginya. Sebab itu mari kita satu di dalam doa untuk menjalani kehidupan ini. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu dengan mengucap syukur. Di tengah keterbatasan dan kekurangan kami datang kepadamu Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu. Ampuni segala dosa, kesalahan, kekurangan, kelemahan kami yang kami buat dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja. Karena kami percaya Engkau Allah yang penuh dengan belas kasihan. Engkau membebaskan kami dari hukuman, karena Engkau melihat penyesalan dosa. Sebab itu Tuhan, tolong kami, pegang tangan kami, atur langkah kaki kami. Anak-anak-Mu yang sudah pergi bekerja, berbisnis, studi, sibuk dengan karirnya dan perjuangan untuk menyelesaikan tanggung jawab. Tuhan, Engkau ingatkan kami, supaya kami tidak melakukan hal yang buruk, tapi kami berbalik mencari Tuhan, dan hukuman dijauhkan dari kami. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu pada siang hari ini. Kami berdoa dan bersyukur di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat pagi.